Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Zainab Nur Hilmi dalam program kesayangan kita, Percikan Iman Mengaji Al-Qur'an Semangatku. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Baik, namun sebelum itu pastikan sahabat-sahabat mempersiapkan Al-Qurannya dan sudah berada dalam keadaan berwudu. Kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita sudah sama-sama berdoa. Kemudian kita akan coba untuk bertilawah. Silakan sahabat-sahabat persiapan Al-Qur'annya dan pastikan sahabat-sahabat sudah berada dalam keadaan berwudu. Baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Dalam Mushaf Al-Mu'asir, Mushaf kontemporer, Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25 ini ada di bagian paling kanan atas ya, sahabat-sahabat. Silahkan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah kita simak kelantunan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Insya Allah kita akan mengupas beberapa hukum tajwid maupun beberapa huruf yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Di sini Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 terdapat 4 baris ya sahabat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang merasa jika ketika melafadzkan atau ketika melantunkan ayat Al-Quran namun terkendala dalam hal nafas, jadi pernafasannya tidak terlalu panjang nafasnya misalkan ya, atau saya nafasnya lebih pendek jadi sebentar-sebentar berhenti. Tidak apa-apa sahabat. Nah, jadi sahabat tidak perlu memaksakan bacaannya sampai habis dari baris pertama sampai baris keempat di satu tarikan nafas. Nah, sahabat-sahabat bisa berhenti atau memotongnya, memutus beberapa kalimat menjadi beberapa waqaf. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 ini kita menemukan beberapa tanda waqaf.
Di antaranya ada waqaf qaf lam, huruf qaf kecil yang bersambung dengan huruf lam yang kita kenal dengan istilah al-waqfu aula. Kemudian menemukan waqaf yang berbentuk seperti huruf lam alif di baris ketiga yang kita kenal dengan istilah waqaf mamnu. Kemudian ada waqaf al-waqfu aula lagi di baris yang sama. Dan di baris keempat kita menemukan tanda akhir waqaf yang tanda ayat ke-25-nya. Ya, jadi dari satu ayat ini kita boleh memutusnya menjadi 1, 2, 3, jadi 4 kali ya sahabat ya. Nah, namun jika sahabat merasa di 4 kali ini sepertinya masih belum cukup nafasnya, tidak apa-apa, sahabat boleh berhenti di sebelum tanda waqaf dengan catatan tetap memenuhi syarat-syaratnya, yaitu tidak memutus kalimat. Dan jika sahabat berhenti sebelum tanda waqaf, sahabat bisa mengulang kembali beberapa kata sebelum kalimat terakhir yang diucapkan. Kita coba kupas sampai waqaf pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. Boleh sahabat berhenti di situ sampai kalimat jannat. Kemudian diulang lagi beberapa kalimat sebelumnya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berhenti di tanda waqaf yang pertama. Silakan sahabat-sahabat sambil melatih pernafasannya, sambil melatih juga untuk menyempurnakan masing-masing kalimatnya. Boleh diulang lagi, boleh dilatih lagi. Kalau misalkan masih merasa nafasnya masih terputus-putus, sehingga untuk baca kalimatnya belum sempurna sampai satu waqaf, boleh silakan sahabat-sahabat dilatih lagi, diatur lagi pernafasannya, diperbaiki posisi duduknya, sampai ketika sahabat melafadzkan bacaan Qur'annya, sahabat merasa rileks, merasa santai. Baik. Kita coba sekali lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, alhamdulillah kita baru membahas tentang sedikit tata cara berwaqaf. Baik, insya Allah sahabat-sahabat, bagi sahabat yang ingin mencoba untuk menyetorkan bacaannya, silakan sahabat mengirimkan rekaman suaranya ke nomor call center WhatsApp kami di nomor 0822 1831 1090. Baik, insya Allah di segmen berikutnya kita akan melanjutkan untuk membahas huruf-huruf yang sering atau huruf-huruf yang banyak terdapat di ayat 25 ini. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Bisa mewakafkan Al-Quran, Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman di nomor ketika 777 177 178. Terima kasih. Setiap keluarga mengharapkan lahirnya
generasi-generasi unggul. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Quran cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup, TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus. Pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillah, selamat datang bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung. Pada sore hari ini kita sedang membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Silakan bagi sahabat-sahabat yang masih mencari ayatnya, Surat Al-Baqarah 25 ini di halaman kelima, ada di baris paling atas ya, sebelah kanan. Baik, kita teruskan untuk membahas atau mengkaji huruf-huruf apa saja yang terdapat, yang banyak dilafadzkan atau yang banyak diucapkan dalam ayat ini. Kita ulang kembali bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Alhamdulillah, kita potong dulu sampai ke wakaf yang ketiga. Sebagaimana yang telah dijelaskan di segmen sebelumnya, bahwa dalam ayat 25 ini kita akan menemukan setidaknya 3 tanda wakaf. Yang 2 merupakan tanda wakaf yang berbentuk huruf qaf dan huruf lam, atau yang kita kenal dengan istilah al-waqfu aula. Ketika sahabat menemukan tanda wakaf demikian, yang huruf qaf dan lam yang bersambung, sahabat boleh menjeda atau memutus bacaannya atau memberhentikan bacaannya sampai di situ, atau boleh melanjutkan, tapi lebih disarankan untuk berhenti. Kemudian di baris ketiga, sahabat juga akan menemukan tanda wakaf berbentuk huruf lam alif. Nah, jika sahabat menemukan huruf lam alif ini, sahabat tidak boleh berhenti. Namun, jika ingin berhenti, sahabat bisa mengulang kembali beberapa kalimat sebelum di kata terakhir yang diucapkan. Ya, di ayat ini, ayat ke-25, kita menemukan banyak huruf ro yang dilafadzkan. Mengingatkan kembali bahwa huruf ro adalah salah satu huruf yang termasuk ke dalam kategori huruf al-lisan atau huruf yang dikeluarkan dari bagian lidah. Di bagian lidah ada beberapa kamar-kamarnya lagi. Ada bagian pangkal lidah, kemudian bagian permukaan lidah, bagian tengah lidah, juga bagian ujung lidah. Huruf ro adalah huruf yang dilafadzkan dengan cara menempelkan bagian ujung lidah kita ke langit-langit bagian atas. Ro, 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 seperti itu. Namun huruf ro ini akan jadi beda suaranya ketika huruf ro juga beda harokatnya. Ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah, maka huruf ro akan dibaca lebih tebal. Ro, ro, atau ru, ru. Lain halnya ketika huruf ro berharokat kasroh, maka huruf ro akan dibaca lebih tipis. Ri, 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 seperti itu. Kita lihat kembali ke dalam ayatnya.
Di baris pertama, wabasyiril ladzina amanu sampai dengan tanda wakaf yang pertama, kita akan menemukan kurang lebih ada 3 huruf ro. Pertama dalam kalimat wabasyiri, kemudian yang kedua dalam kalimat tajri, dan yang ketiga di kalimat anhar. Di antara ketiga huruf ro ini, 2 di antaranya berharokat kasroh, maka kita melafadzkan huruf ro-nya dengan tipis. Jadi sahabat tidak boleh melafadzkan atau mengucapkan huruf ro-nya wabasyiri, ri. Nah, itu ro-nya terlalu tebal. Maka huruf ro-nya dilafadzkan dengan cara lebih ditipiskan lagi. Wabasyiri, ri, seperti itu. Kemudian huruf ro yang kedua dalam kalimat tajri. Pun halnya dengan kalimat tajri, ro-nya pun dibaca tipis. Tajri, ri, seperti itu. Namun ketika melafadzkan ro yang terdapat dalam kalimat anhar, ro-nya kita bisa melihat bahwa huruf ro tersebut harokatnya dhammah. Huruf ro yang harokatnya dhammah, ketika dia diwakafkan, maka huruf ro-nya akan jadi lebih tebal suaranya. Anhar, seperti itu. Hati-hati jangan sampai ketika melafadzkan huruf ro sukun terdengar suara pantulannya. Anhar, ada bunyi e-nya. Hati-hati sahabat, huruf ro-nya dialirkan saja. Kita lihat ke wakaf berikutnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kita menemukan ada 3 huruf ro pada lafaz ruziqu, kemudian thamaratin, dan yang ketiga pada lafaz rizqa. Sama halnya ketika harokatnya ro dhammah di kata ruziqu dan thamaratin, ro-nya harokatnya fathah, ini ro-nya tebal juga, sehingga melafadzkannya ruziqu, ru, lebih tebal. Dan samaro, lebih tebal juga. Ketika melafadzkan rizqa, maka ro-nya tipis. Min samaratir rizqa, seperti itu. Jadi ketika menemukan huruf-huruf hijaiyah atau ketika menemukan satu huruf dengan harokat berbeda, seperti halnya huruf ro ini ya, ada huruf yang jadi tebal, ada yang jadi tipis. Kita harus lebih fokus, lebih hati-hati ketika melafadzkannya. Lidah kita harus lebih otomatis. Oh iya, ini huruf tebal. Oh ini hurufnya tipis. Sehingga ketika melafadzkan ro-nya, pangkal lidah ada yang naik, ada yang turun, ada yang biasa gitu ya. Sehingga akan lebih terbiasa lagi dan melafadzkannya secara lebih tartil insyaallah. Baik, insyaallah sahabat-sahabat, bagi sahabat yang ingin mencoba untuk menyetorkan bacaannya, silakan sahabat mengirimkan rekaman suaranya ke nomor call center WhatsApp kami di nomor 0822 1831 1090. Baik sahabat, insyaallah kita akan melanjutkan kembali di satu wakaf terakhir. Namun sebelum itu kita jeda pariwara terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Setiap keluarga mengharapkan lahirnya generasi-generasi unggul. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Quran cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup, TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman.
setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat, kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Di segmen kali ini kita akan menuntaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Di segmen sebelumnya kita sempat membahas sampai ke wakaf yang kedua, yaitu wakaf huruf lam alif di kata rizqo. Kita ulang terlebih dahulu di tanah wakaf yang pertama sampai kalimat anhal. Berarti kita akan melanjutkan dari kata kullama. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Alhamdulillah. Masih membahas tentang huruf ro. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa huruf ro bisa memiliki dua suara. Yang pertama, huruf ro yang akan terdengar menjadi tebal, dan yang kedua adalah huruf ro yang terdengar menjadi lebih tipis. Kapan membaca tebal dan tipis? Ketika huruf ro berharokat fathah atau berharokat dhammah atau berharokat ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka huruf ro tersebut dibaca tebal. Sedangkan suara yang kedua adalah ro yang tipis, yang mana akan dibaca jadi tipis ketika huruf ro tersebut harokatnya kasroh atau ro sukun setelah kasroh. Maka huruf ro-nya dibaca jadi lebih tipis. Di wakaf yang ketiga ini, dari kata qalu sampai mutasyabiha, kita hanya menemukan ada satu huruf ro saja dalam kata ruziqna. Sehingga ketika melafadzkan kata ruziqna di sini, huruf ro-nya dibaca jadi tebal. Ru. Hati-hati sahabat, ketika melafadzkan huruf ro, jangan sampai lidah kita bergetar terlalu banyak. Itu getarnya terlalu banyak. Huruf ro memiliki satu sifat yang dinamakan at-takhrir atau pengulangan. Sehingga ketika melafadzkan huruf ro, ujung lidah kita menempel ke bagian langit-langit, menempel ke bagian makhrajnya huruf ro. Lidah kita akan sedikit bergetar. Ro, seperti itu. Tapi ingat, getarannya jangan terlalu banyak sehingga terdengar ro. Tidak, getarannya cukup sedikit saja. Ro, atau ri, seperti itu. Kita lanjutkan kembali di baris yang keempatnya dari kalimat walahum. Silahkan dibuka kembali Al-Qur'annya. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Di baris keempat ini sama, kita hanya menemukan satu kalimat saja atau satu lafaz saja yang mengandung huruf ro di dalamnya, yaitu pada kalimat mutahharatun. Dalam kalimat mutahharatun, ro-nya berharokat fathah, sehingga ketika melafadzkan ro di sini, ro-nya dibaca betul, ro-nya dibaca tebal. Dan jangan terlalu banyak getarannya. Mutahharo, tidak ya, tapi mutahharatun, seperti itu. Ya, jadi di sini di ayat 25 ini kita sudah menemukan beberapa huruf ro. Ada huruf ro yang tebal, pun ada huruf ro yang tipis. Kita harus mengasah fokus kita, mengasah fokus supaya
Ketika membaca ayatnya, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, lidah kita akan menjadi lebih terbiasa. Mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, seperti itu. Kita sempurnakan kembali ayatnya, ayat 25 dari baris pertama sampai ke baris keempat. Awali dengan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Alhamdulillah, kita telah menyempurnakan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-25. Kembali saya ingatkan, jika sahabat-sahabat merasa bahwa nafasnya terbatas, nafasnya tidak terlalu panjang, sehingga akan jadi terputus-putus kalau melafadzkan bacaan yang lebih panjang, sahabat boleh memotongnya atau sahabat boleh berhenti sebelum tanda waqaf. Jika waqafnya terlalu jauh ya sahabat, boleh berhenti sebelum tanda waqaf dengan catatan tetap memperhatikan kaidah berwaqaf. Dan yang kedua, ketika sahabat memberhentikan bacaannya tidak memutus kata. Contoh, ketika di baris ke-3 qalu hadzal ladzi ruziqna, kemudian nafasnya terbatas. Qalu hadzal ladzi ruziq, berhenti di situ. Nah, itu kurang tepat karena sebetulnya kata ruziq itu belum sempurna satu kata, sehingga itu memotong kata. Nah, jadi lebih bagus ruziqna disempurnakan sampai kata ruziqna, huruf na-nya ikutan terbaca. Begitu. Ya, jadi hati-hati ketika melafadzkan atau ketika hendak memutus ayat atau ketika hendak mewakafkan bacaan. Jangan sampai memotong kata, kemudian tetap perhatikan tanda-tanda wakafnya atau tetap perhatikan huruf-hurufnya juga, seperti itu. Jangan lupa juga ketika melafadzkan huruf, diperhatikan tebal dan tipisnya. Baik, insya Allah sahabat-sahabat, bagi sahabat yang ingin mencoba untuk menyetorkan bacaannya, silakan sahabat mengirimkan rekaman suaranya ke nomor call center WhatsApp kami di nomor 0822 1831 1090. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat semua. Insya Allah kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji. Insya Allah akan tayang di akun YouTube kami di @percikanimanonline atau di akun Instagram Percikan Iman. Akhir kata, saya Zaidah Nurhilmi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.